Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Ripan Maulana. Oke guys, di video kali ini gua bakal kembali belajar tentang fisika, yaitu dalam materi termodinamika. Oke, tanpa banyak basa-basi, kita belajar bersama di video kali ini. Ini dia videonya. Termodinamika berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata termos dan dynamic. Termos artinya panas, dynamic artinya perubahan. So, termodinamika adalah cabang dari ilmu fisika yang mempelajari tentang proses perpindahan energi sebagai kalor dan usaha antara sistem dan lingkungannya. Dalam termodinamika terdapat dua istilah, yaitu sistem dan lingkungan. Sistem adalah bagian dari alam semesta yang akan diamati dan menjadi pusat perhatian, sedangkan lingkungan adalah bagian luar dari sistem yang memiliki pengaruh terhadap sistem. Nah teman-teman, ini dia contoh dari sistem dan lingkungan. Sekarang gue akan bahas tentang sistem. Nah, jadi teman-teman, sistem itu terbagi atas 3 bagian. Yang pertama, sistem terbuka. Yang kedua, sistem tertutup. Dan yang ketiga, sistem terisolasi. Apa penjelasannya? Kita jelaskan selanjutnya. Yang pertama, sistem terbuka. Pada sistem ini, terjadi pertukaran energi panas dan kerja yang mengakibatkan terjadinya pertukaran energi benda dengan lingkungannya. Yang kedua, sistem tertutup. Pada sistem ini terjadi pertukaran energi tetapi tidak terjadi pertukaran zat dengan lingkungannya. Yang ketiga, sistem terisolasi. Pada sistem ini tidak mengakibatkan pertukaran panas, zat, atau kerja dengan lingkungannya. Oke, selanjutnya Ripan akan jelasin mengenai hukum termodinamika. Hukum yang akan dipenjelasin, hukum termodinamika 0, hukum termodinamika 1, hukum termodinamika 2. Oke, kita mulai. Hukum termodinamika 0. Jika terdapat 3 buah benda, benda 1 dan 2 dalam kondisi kesetimbangan termal dengan benda yang ketiga, maka ketiga benda tersebut berada dalam kondisi kesetimbangan termal satu dengan yang lainnya. Hukum termodinamika 1. Pada hukum ini juga disebut dengan hukum kekekalan energi, di mana apabila kalor diberikan pada sistem dan sistem melakukan usaha, maka akan terjadi perubahan energi dalam pada setiap proses. Dalam hukum termodinamika 1 juga berlaku persamaan Q sama dengan delta U plus W, di mana Q merupakan kalor, delta U merupakan energi, dan W adalah usaha. Proses termodinamika dan hubungannya dengan energi dalam. Proses isotermal atau isotermik. Pada proses ini, keadaan sistem selalu pada suhu tetap. Nah, karena suhunya tetap, maka pada proses ini tidak terjadi perubahan energi dalam.
Proses isobarik. Pada proses ini, tekanan selalu konstan. Jika sejumlah kalor diberikan pada sistem dengan tekanan tetap, volumenya akan bertambah. Nah, berdasarkan ini berarti sistem melakukan usaha. Proses isohorik. Pada proses ini, sistem tidak mengalami perubahan volume walaupun sudah memasuki atau keluar sistem. Maka pada sistem ini tidak melakukan atau tidak menerima usaha. Proses adiabatik. Pada proses ini, perubahan sistem tanpa ada kalor yang masuk atau keluar dari sistem. Walaupun tidak ada kalor yang masuk atau keluar, tetapi suhunya tidak tetap. Hukum termodinamika 2. Bunyi hukum termodinamika 2. Kalor mengalir secara alami dari benda yang panas ke benda yang dingin. Kalor tidak akan mengalir secara spontan dari benda yang dingin ke benda yang panas. Pernyataan mengenai hukum termodinamika 2. Kalor tidak mengalir spontan dari dingin ke panas kecuali ada usaha dari luar yang mempengaruhinya. Pada pernyataan hukum termodinamika 2 ini juga dikatakan bahwasannya tidak ada mesin yang dapat mengubah kalor menjadi usaha secara utuh dan reversibel. Dan yang terakhir, pada pernyataan mengenai hukum termodinamika 2 ini juga dinyatakan bahwasannya tidak ada mesin yang bekerja hanya dengan mengambil energi dari reservoir panas, kemudian mengembangkan kembali untuk menghasilkan mesin abadi. Nah teman-teman, pada hukum termodinamika 2 ini kita akan membahas mesin Calor, mesin pendingin, dan siklus Carnot. Mesin Calor. Mesin Calor ini merupakan alat yang berfungsi merubah energi panas menjadi energi mekanik menggunakan prinsip Calor, di mana mengalir dari suhu tinggi ke suhu rendah tanpa perlu melakukan usaha. Salah satu aplikasi dari mesin Calor adalah piston pada kendaraan. Siklus Carnot. Siklus Carnot merupakan suatu siklus termodinamika yang melibatkan proses isotermal, isobarik, dan isokorik. Nah, jika siklus tersebut berlangsung secara terus-menerus, maka kalor yang diberikan dapat berubah menjadi sebuah usaha mekanik. Nah, teman-teman, ini merupakan bentuk dari siklus Carnot, di mana efisiensi dari mesin kalornya dapat kita hitung dan usahanya dapat dicari melalui hukum termodinamika 1. Mesin pendingin. Mesin ini menggunakan prinsip membuang kalor dari tempat dingin ke tempat panas dan membutuhkan usaha supaya proses tersebut dapat berjalan. Kenapa usaha diperlukan? Karena proses pada mesin pendingin tidak terjadi secara spontan. Mungkin itu yang dapat Ripan sampaikan dan Ripan jelaskan di materi kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan mudah-mudahan setiap kesalahannya dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.